soal Jokowi dan Gibran itu satu paket. Nah, itu jadi dia. jangan dilihat paket itu Prabowo dengan Gibran yang katanya nggak bisa dimakzulkan karena satu paket. Yang benar satu paket mah Jokowi dengan Gibran. Jadi Jokowinya diadili, Gibran dimakzulkan. Paket gitu. hemat kalau itu kata paket Pak Rizal hemat di tulisannya kemarin itu itu paket ya. hemat Paket Kang Epul. hemat. Tapi paket hemat ini kan akan menjadi sebuah proses yang akan sangat panjang dan melelahkan. Apakah begitu? Ketika kita melihat misalkan tadi seperti Pak Sri Bintang bilang bahwa ini gerbang untuk menuju dibongkarnya ke mungkin dugaan-dugaan korupsi, kolusi, nepotismenya Pak Jokowi yang begitu banyak misalkan. Kemudian ini akan ada paket hemat tadi Gibran dengan Jokowi, Gibran dimakzulkan, Jokowi diadili. Bagaimana pandangan Pak Rizal ketika kita melihat mungkin misalkan sebagian rakyat hari ini sudah aduh capek deh ini. Ya, gitu. saya kira imbauan kita jangan merasa lelah, gitu ya. Apalagi harusnya kita berjuang tuh lillah, katanya gitu kan. Biar tidak lelah. Biar tidak lelah. Jatuh itu kan. Kemudian yang kedua, kan Jokowi ini sandaran, sandaran semua, termasuk sandaran Gibran, sandaran banyak kepentingan lah. Tempat bersandarnya jatuh, kan gitu Pak. Ini ikut jatuh semua, gitu. Menurut saya bukan berarti kita bisa per satu-satu, ya satu cukup. Makanya kenapa kita sepakati kalau ijazah palsu ini bisa terkuak, gitu kan, bahwa benar ijazahnya palsu, skripnya palsu, maka itu sandarannya runtuh. Gitu. Gitu. Baik, kalau kembali ke proses yang kemarin dilakukan oleh Pak Rizal, apakah Pak Rizal punya keyakinan yang cukup besar bahwa Barreskrim ini akan membuka lagi? Kalau membuka ini berarti membuka ulangkah yang kemarin atau ada investigasi baru? Secara formal bisa disebut investigasi baru, ya. Tapi secara substansial dia punya data udah banyak, kan gitu. Sebenarnya tinggal melengkapi, gitu Pak. Tinggal melengkapi saja beberapa datanya. Mau disebut nanti formalnya baru, tapi cepet, gitu. Makanya kalau tadi ada poin surat diterima, gitu kan, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan khususnya Perkapolri yang disebut maju rujukan juga itu nomor 6 tahun 2019 itu memberi ruang apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Berarti sekarang mah tinggal menuju ke gelar perkara khusus dari bukti-bukti yang ada ditambah lagi mungkin dengan bukti-bukti baru yang melengkapi, jadi lebih cepat. Gitu kita berharap begitu, jadi tidak lagi dari nol lagi mencari, gitu kan. Saya kira itu nanti juga kita akan publik ataupun ahli-ahli hukum atau mereka yang berada di ruang sebagai praktisi hukum, gitu kan, mengawal. Jadi kalau misalnya sekarang optimis nih, bagus nih, respon, ayo TPUA siap bersama-sama Barreskrim, gitu kan, bersama Karo Wasidik, bersama Wasidik lah, untuk bersama-sama menuju ke transparansi dan akuntabilitas, gitu kan, dari permasalahan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ayo bareng-bareng, gitu prinsipnya. Selama masih bisa berkomunikasi secara baik, ya tentu kita sangat optimis dan responsif. Tapi kalau misalnya nanti dia belok, terulang lagi, ya kita juga melakukan langkah-langkah hukum lain, gitu. Saya kira ketika sesuatu proses hukum, gitu kan, berbelok, ya kita harus melakukan dengan langkah hukum yang lain untuk meluruskannya lagi, dan itu tidak akan lelah. Gitu. Kita lihat kemarin di Bandung berkumpul juga Pak Rizal, Pak Rismon, Pak Roy, Bu Tifa, dan banyak tokoh yang lainnya mulai dari purnawirawan maupun akademisi. Dan itu seingat saya Gaum ya, nama yang menyelenggarakan acaranya, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan. Nah ini sebuah forum yang ada di Bandung. Ya, Bandung Jawa Barat. Nah, kemudian kita dengar juga dari daerah-daerah lain ada juga yang serupa, tapi belum setegas yang di Bandung kemarin. Nah,
bagaimana dengan dukungan-dukungan yang ada? Mungkin nanti ada dari kumpulan advokat A, B, C dan sebagainya. Terus memberikan dukungan. Ini apakah akan diorganisir dengan satu cara tertentu atau dibiarkan saja? Ya, saya kira dia akan mengorganisasi sendiri. Gitu. Jadi setiap aspirasi, apalagi yang punya misi suci, gitu kan, dia akan mengorganisasi sendiri. Itu seperti misalnya ada forum diaspora. Ya betul, kan, itu dari seluruh dunia lah gitu kan, orang-orang Indonesia yang di berbagai negara itu sudah bikin surat kan ke Presiden Prabowo, pakai bahasa Inggris lah gitu kan, ya dikomandani oleh Kris Komari, sekjennya Pak Agus Suryato, ya Pak Agus kan, itu kemudian banyak lagi lah tokoh-tokoh lain di berbagai negara juga ada tersebar itu. Berbicara soal Bareskrim, berbicara soal ijazah palsu ini, itu. Jadi minta dukungan lah, minta juga proteksi hukum, gitu kan, dalam proses-proses yang terjadi. Jangan sampai terjadi pembelokan hukum untuk kepentingan politik, apalagi kepentingan orang tertentu, gitu. Jokowi lah, gitu ya. Jangan sampai begitu, gitu. Itu forum diaspora misalnya. Kemudian juga di Bandung ini juga muncul kelompok ada baru itu akan deklarasi nih, itu namanya Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Yang intinya adalah melakukan pelurusan atas bengkoknya hukum di negeri ini, gitu kan. Ya mungkin juga terkait dengan proses-proses yang sedang berjalan, gitu. Tapi intinya bahwa kepedulian para advokat itu tumbuh dengan sendirinya dan dia mengorganisir juga sendiri. Belum lagi nanti ulama, kiai, gitu kan, santri-santri. Saya kira akan menggelinding juga karena ini menyangkut bagi komunitas Muslim atau dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan, bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kezaliman, penyimpangan hukum, kesewenang-wenangan, gitu kan, penunggangan politik, gitu kan, untuk melakukan perkayasaan bidang-bidang lain, itu adalah zalim. Itu mungkarot namanya, yang harus diubah. Yang menarik ini Pak Rizal, ketika pergerakan ini berjalan, kan ada tuduhan-tuduhan bahwa ini ada bohirnya, ini didanai ke semua lah, ke Pak Rizal, ke Rismon, ke Roy Suryo, dan itu sudah dibantah juga dengan sangat mudah karena memang sama sekali itu tidak terbukti. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ini memang masing-masing mengorganisasi dengan biaya sendiri segala macam, ini rupanya ada perspektif yang menarik Pak Rizal. Ini akan sangat menguntungkan satu kelompok atau katakanlah satu partai politik tertentu dengan gerakan Pak Rizal dan kawan-kawan ini, meskipun mungkin saja tidak terhubung sama sekali, gitu. Tapi dia sangat diuntungkan. Apakah ada pembahasan diskusi ke arah sana? Sebenarnya tidak. Ya, kita akan berjalan sesuai dengan misi kita sendiri, gitu kan. Nggak boleh kita melakukan langkah-langkah yang bisa bahasa orang tuh ditunggangi, gitu kan. Betul. Biarlah masing-masing punya visi, punya misi, gitu kan. Dan ketika visi misi itu bisa bersatu, ya kan, menjadi energi, gitu aja sudah. Tapi masalahnya kalau mereka sendiri less effort gitu, mereka tidak banyak melakukan, biarin aja lah itu Pak Rizal dan kawan-kawan. Yang paling untungkan kita. Nah, semacam itu tuh bagaimana itu Pak Rizal? Ya kita kan nggak bisa mundur gara-gara itu, kan gitu, nggak bisa. Sudah kita berbuat saja, gitu kan. Biarlah nanti akan yang mengambil. Yang untung besar dari kesuksesan kita adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, gitu kan. Kalau dia mengelompok dalam partai politik, mengelompok dalam ormas, mengelompok dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ya nggak apa-apa, karena itu bagian dari masyarakat atau rakyat. Yang penting mah kita berbuatnya untuk kepentingan yang jumlah orang banyak, itu saja, gitu. Jadi kalaupun kita nanti menjadi risih oleh kondisi-kondisi begitu, menyebabkan kita menjadi tidak berbuat, Kang Epul, gitu, atau mundur. Dan ini juga mungkin ini istilahnya apa ya, penyelewengan niat, itu apa?
penyimpangan niat bisa jadi begitu ya. Bisa. Jadi tetap saja kita mau on the track gitu kan, bahwa orang diuntungkan ya silahkan saja. Yang jelas mah kita tidak mau menguntungkan kelompok, tidak mau menguntungkan partai, tidak punya niat menguntungkan suatu lembaga atau organisasi tertentu, gitu kan. Kita berbuat juga dengan kemandirian, gitu kan, termasuk pendanaan. Gitu, saya kira penting itu, termasuk pendanaan kita itu mandiri. Itu perlu dipahami oleh publik, gitu kan. Jangan sampai karena mereka mau kalah dianggaplah dana kita gede, gitu kan. Jadi itu mah bagian dari apa ya, perang urat saraf, Cywar ya, Cywar gitu, Cywar. Itu namanya Pak, atau apa semburan fitnah. Itu ada cara begitu, gitu. Sebelum kita kalah, sebelum kita tunduk, fitnah dulu orang, gitu, supaya nanti berbalik kondisinya. Tapi kalau kita mah tidak, gitu kan, ruang begitu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Biarlah mau fitnah kayak mau apa kayak, yang penting menjalan saja. Insya Allah gitu, pada waktunya ketika kita berhasil, kebahagiaannya dinikmati bersama.